Terima kasih Tuhan buat malam ini. Mari jamaah, mari Tuhan. Kami membutuhkan sesuatu yang lebih dan lebih. Kami tidak bisa jalan sendiri Tuhan. Kami tahu banyak hal yang akan mentok. Banyak hal yang akan terjadi. Dan kami butuh dibawa ke next level. Kami butuh ditembusi lebih lagi. Kami butuh disabar lebih lagi. Roh Kudus. Bahkan ketika kami tidak sanggup mengerti, mari tembusi kami. Mari tembusi kami. Kami butuh menyelesaikan segalanya. Mari Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit. Redam. Holy Spirit. Holy Spirit. Ruach Kodes. Hiaranare. Hiarapapapapapa. Sampai seluruh Jabodetabek, sampai seluruh Indonesia. Kami mau lihat yang lebih dan lebih lagi. Kami mau lihat yang beyond human. Mari buat kami bertemu face to face denganmu. Holy Spirit rain down. Hancurkan kedagingan kami. Hancurkan semua yang manusiawi. Buat kami melihat yang ilahi. Holy Spirit. Kami mau yang sejati. Kami mau yang ilahi. Sekali lagi Holy Spirit. Kami di ujung dari kekuatan. Kami tidak sanggup buat apapun tanpamu. Bukankah apa yang terjadi darimu? Mari sabar. Nyatakan kebenaran-Mu Bapa. Malam ini, bahkan hari-hari di depan, jika bukan Engkau yang menyambar kami, kami tidak sanggup lagi Tuhan. Kami tidak sanggup Tuhan. Kami tidak mau semua yang daging. Kami mau semua yang ilahi. Jangan biarkan kami berjalan sendiri.
Bahkan satu langkah pun kami tak sanggup. Siapa yang bisa Tuhan? Hanya Kau yang bisa menyabar. Supaya jangan ada kesuapan. Mari Bapa, bicara Tuhan. Bicara Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa, tolongi. Tolongi Bapa. Tolongi Tuhan. Tolongi sampai kami ini kembali berdenyut. Tolongi sampai kami sungguh-sungguh dipulihkan. Tolongi sampai kami sungguh-sungguh terima mujizat. Tolongi Bapa. Biar kami melihat dan menikmatinya. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Terima kasih sekali lagi buat malam ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Saudara, malam ini saya tidak lama, tapi saya pengen supaya ada cerita yang lebih lagi. Karena kita tahu kita tidak bisa apa-apa tanpa Roh Kudus. Saudara, yang pertama Yesaya 59 ayat 21. Dihinggapi oleh Roh Kudus. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan kita, dengan Hananeel, dengan Mahanaim, dengan Batra. Firman Tuhan, Rohku yang menghidapi engkau, dan firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut keturunan mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Firman Tuhan, Roh Tuhan berbicara dengan perantaranku, firman-Nya ada di lidahku. Saudara, yang pertama, Roh Kudus itu ingin menghinggapi kita. Saudara mungkin berkata, buat apa? Saudara, hari itu malaikat menemui Maria. Dan malaikat berkata, kamu akan mengandung. Dan Maria bilang, how come, bagaimana bisa? Gak mungkin. Saya ini perawan. Dan ayatnya berkata, malaikat itu menjawab, kalau Roh Kudus menghinggapi kamu, maka tiba-tiba kamu akan mengandung. Saudara, hari ini mungkin kita berkata, Tuhan, kami mau lihat sign and wonder. Tapi how come? Bagaimana mungkin iman aja tidak ada kok dari kami? Saudara, bahkan saya itu berkata hari ini, Tuhan, jangankan saudara, saya itu tidak punya iman buat 17 Mei. Saya tidak punya iman buat lihat yang sejati daripada lawatan. Saya tahu setiap kali kita buat KKR, buat acara, tetap Tuhan hadir dengan sangat ajaib. Tetap ada kesembuhan ilahi. Tetap ada berkat Tuhan yang ajaib. Saudara, ada sumbangan-sumbangan makanan dari tempat yang kami tidak pernah tahu. Tapi saudara tahu betapa kami, betapa kita mengharapkan yang ilahi. Mengharapkan bukan yang seperti itu. Kita mengharapkan saudara anak-anak autis tiba-tiba dijamah. Kita mengharapkan mereka ketemu Tuhan dan bukan cuma sekedar musik yang bagus. Kita mengharapkan saudara, mereka pulang dan totally hidup mereka berubah. Dan saya berkata, Tuhan,
Aku berteriak lawatan lebih dari 40 tahun. Dan aku tahu, how come, bagaimana mungkin aku tidak pernah bisa bayar harganya. Kalau zaman-zaman dulu ada banyak orang yang sanggup bayar doa berjam-jam. Bahkan saudara, kalau saudara tahu ada pendeta namanya Johan Lomaendong. Saudara itu sepupunya Pak Gilbert, bukan adik asli tapi sepupu. Saudara, dan orangnya itu lucu. Pokoknya kalau khotbah tuh lucu, walaupun tetap ada kebenarannya. Saudara, dan dia ditanya, sehari kamu berdoa berapa jam? Saudara, dan dia bilang, saya itu dari kecil lihat mama saya berdoa jam 12 malam. Dan mamanya bilang begini, kalau doa jangan cari jam yang enak. Kalau doanya mau dia dengan cara yang lucu ya. Kalau doamu mau didengar, cari jalur yang sepi. Kalau lagi jalurnya rame, artinya Tuhan ini lagi diajak ngomong sama banyak orang, fokusnya Tuhan tidak ke kamu. Ini mamanya ngajarinya pintar saudara. Dia bilang kalau kamu mau merebut fokusnya Tuhan, kamu harus cari jalur sepi. Ketika semua orang tidur, jam 12 malam sampai jam 2, itu kebanyakan orang tidur. Kamu doa. Nanti akan sangat mudah kamu menemui Tuhan. Karena Tuhan lagi sepi, tidak banyak yang ngajak ngomong. Dia bilang, saya ini butuh banyak hal. Dia bilang saya butuh rumah, saya butuh mobil. Dia bilang karena saya kecil sangat miskin. Jadi saya memutuskan mencari Tuhan setiap jam 12 malam sampai jam 2. Dan dia bilang sampai hari ini. Dia bilang setiap kali saya berdoa jam 12 sampai jam 2. Saya nyanyi, saya tersungkur. Apa yang saya tidak pernah lakukan di depan umum. Dan Tuhan memberkati saya dengan sangat ajaib. Saudara, waktu dia ngomong begitu, ini orang guyonnya itu banyak banget kalau khotbah saudara. Walaupun saya akui tetap banyak kebenaran firman. Saya ngomong begini, Tuhan. Dia aja berdoa jam 12 sampai jam 2. Saya tidur. Saya tidak pernah menemuimu ketika engkau sepi. Saya tidak pernah seperti yang mamanya bilang. Ketika Tuhan sepi, bisa tidak kau temani dia. Itu saat paling baik untuk engkau sangat intim sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tidak ada satu alasan pun untuk engkau berkata, dia layak terima. Saya tidak layak kok terima apapun dari Tuhan. Tapi saya bilang, Tuhan, di tengah tidak mungkin dan tidak layak, saya butuh Roh Kudus menghinggap. Karena saya percaya begitu Roh Kudus menghinggapi kita, Maria yang tidak pernah terpikir dan tidak mungkin untuk hamil, dia mengandung dan melahirkan Yesus. Saya percaya kalau saudara teriak, hinggapi aku Tuhan, hinggapi aku. Maka tiba-tiba kita akan mengandung lawatan. Dan kita akan melahirkan. Kita akan mengandung kebenaran walaupun kita mungkin tidak tahu bagaimana berbuat benar. Dan kita akan melahirkan kebenaran. Jadi yang pertama malam ini, saya cuma berkata, mari teriak, hinggapi aku. Hinggapi aku. Biarkan aku melihat yang mustahil menjadi keajaiban. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan yang tidak ada dalam diriku tiba-tiba tercipta. Dan kemudian yang kedua, angkat
ayat ini. Jangan pernah meninggalkan mulutku dan keturunanku selama-lamanya. Saudara, ada sebuah hukum di dunia ini. Saya berdoa itu tidak terjadi di antara kita. Karena itu mari angkat ayat ini. Saudara, namanya hukum 3 generasi. Saudara, generasi pertama adalah generasi penerobos. Generasi kedua adalah generasi yang membesarkan. Tapi generasi ketiga adalah generasi yang menghancurkan. Saudara, saya tidak usah sebutkan, tapi di dalam dunia itu sangat banyak. Sampai mereka berkata itu sudah jadi hukum. Kalau saudara bilang, Bu, di Alkitab, ya. Generasi pertama Daud adalah raja yang ajaib. Generasi kedua Salomo membesarkan. Generasi ketiga Rehabeam menghancurkan. Saudara, ada Elia dan ada Elisa yang 2 kali lipat. Tapi ada Gehazi yang menghentikan dan menghancurkan. Saudara, dan hari-hari ini saya berkata, Tuhan, jangan biarkan itu terjadi. Karena saya juga melihat itu di gereja, melihat itu di banyak pelayanan. Saya berkata, jangan Tuhan, jangan. Karena itu mari angkat ayat ini. Jangan biarkan Tuhan firman-Mu dan Roh-Mu meninggalkan mulut kami. Dan mulut generasi demi generasi. Saya melihat bagaimana ayah saya berjalan dengan Tuhan. Saya melihat bagaimana saudara, ayah saya bangun jam 3, jam 4. Sehari dia punya 5 kali jam berdoa. Saudara, dia baca Alkitab, saudara. Ketika dia sehat lebih dari 30 fatsal setiap hari. Bahkan mama saya yang selalu dihina-hina sama ayah saya. Saudara, mama saya itu selalu dihina. Dihinanya apa? Kurang doa lah. Dihinanya Marta. Kerja terus. Tapi kurang duduk di kaki Tuhan. Ini yang dihina, saudara ya. Saudara, dia sehari itu minimal 3 jam, saudara. Saudara, pagi jam 6 sampai jam 7 dia itu akan main omnichord. Saudara, mama saya itu jago main piano. Tapi kemudian setelah dia agak lanjut, dia nggak mau main piano tapi dia mainnya omnichord. Dan dia akan nyanyi, nyembah, deklarasi 1 jam. Gak berhenti, saudara. Saudara, nanti siang dia lakukan lagi. Dan sore jam 6 sore sampai jam 7 dia akan lakukan lagi. Itu cuma satu nilai, satu value penyembahan. Kalau saudara tanya, Bu, apakah ibu punya jam rutin? Dan sehari 3-4 jam, saya bilang enggak. Saya enggak punya, saudara. Jadi saya sampai bilang, Tuhan, aku enggak tahu lagi. Mungkin apa yang kupegang besar. Tapi aku tahu. Aku ini enggak seperti mereka, enggak bisa bayar seperti mereka. Saya menjadi besar berdiri karena fondasi mereka. Tapi malam ini saya ajak kita teriak, hinggapi aku. Dan jangan pernah ambil rohmu dari hidupku. Biarlah dari keturunan kepada keturunan, roh dan firman-Mu selalu mengikuti kami. Yang kedua, saudara, dipimpin oleh Roh Kudus. Keluaran 13, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan.
Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka. Segera setelah itu Yesus dipaksa oleh Roh Kudus untuk pergi ke padang gurun. Seberapa kita ini mau nanya dan mau membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan ketika Roh Kudus memimpin kita ke padang gurun. Pimpinan pertama Roh Kudus kepada Yesus. Saudara, bukan ke tempat khotbah dan mengurapinya. Tapi pimpinan pertama adalah ke padang gurun. Seandainya Tuhan pegang tangan kita dan Dia tuntun kita ke padang gurun. Dia tuntun kita ke tempat yang sangat menyakitkan. Apakah kita berani berkata iya? Sekali lagi saya melihat value ini dalam hidup ayah saya. Dan saya cuma bisa berkata, Tuhan, kalau tidak dipaksa aku juga tidak sampai di tempat ini. Tapi aku lihat diriku. Saya ini bukan orang yang setaat ayah saya. Saudara, ayah saya dibawa waktu itu ke Papua. Tinggal di Papua. Kami sekeluarga tinggal di Papua 5 tahun, saudara. Papua gak kayak sekarang ya. Bayangkan ayah saya itu dari keluarga paling kaya se-Jepara. Karena opa saya itu orang yang pertama kali ekspor. Saudara, ekspornya sampai ke Manila, sampai ke Singapura, sampai ke Kamboja. Saudara, kami orang paling kaya, saudara. Saya pernah berkali-kali cerita, saya ini tahu persis bagaimana rasanya jadi putri terkaya, saudara. Dan dalam kondisi seperti itu, Tuhan bilang ke ayah saya ke Papua. Yang bahkan saudara, toko aja gak ada. Beras aja gak ada. Hari itu kebanyakan orang makan pisang atau ketela, singkong. Kalau saya jadi ayah saya gak tahu apakah saya akan bilang ya. Setelah itu Tuhan suruh ayah saya ke Bandung. Padahal dia ditawari kerjaan di tempat-tempat lain. Dan saudara, hari itu kami di Bandung. Karena kami jatuh miskin, karena uangnya dilarikan orang. Kami tinggal di pinggir sungai dengan saudara gedek. Benar-benar dalam arti yang sesungguhnya gedek. Saudara, padahal hari itu opa saya masih kaya raya. Dan opa saya menawarkan jalan untuk dibuat mudah semuanya. Bahkan mau dikasih uang. Tapi hari itu Tuhan bilang sama papa saya, berani enggak jalan sama aku? Dan benar-benar tanpa uang. Dan tinggal di pinggir sungai, bukan rumah yang bagus, rumah gedek, sungguh-sungguh rumah gedek. Saya berpikir kalau saya jadi papa saya tidak akan berani. Saya cuma berkata, Tuhan, saya ini udah sangat turun. Sangat turun dalam mengikuti jejak dari Roh Kudus. Dan hari ini kita ini di generasi yang terakhir. Lawan kita semakin mengerikan. Kalau saudara baca, tadi saya post di beberapa grup. Kenapa sih Tuhan minta tanggal 17 Pride? Saudara and Bloom. Karena itu syarat untuk menahan kesesakan besar. Kalau saudara tahu hari-hari ini ngeri saudara. Saudara, yang namanya Arab, Kuwait, semua diterpa banjir, tsunami yang ngeri.
Saudara di tengah siang bolong jam 1. Saudara jam 1 itu matahari gelap. Saudara di Thailand, saudara matahari tiba-tiba muncul sangat aneh. Saudara, dan bukan cuma itu saja. Saudara bahkan di Perancis. Saudara itu yang namanya bola salju. Itu segede-gede, saudara, lebih gede dari drum. Dan saya cuma berkata, Tuhan, segala sesuatu semakin mengerikan. Sedangkan iman kita semakin turun. Ketaatan kita semakin turun. Malam hari ini bisakah kita meminta dengan sangat? Roh Kudus, biarkan kami ikut kemanapun kau turut. Kau mau, mampukan kami. Mampukan kami. Dia tidak akan bawa ke tempat yang buruk. Tapi ketaatan kita ini yang perlu kita tingkatkan. Saudara, sebelum saya lanjutkan, bisakah kita lembut nyanyikan All the Way? Dan kita bilang, Roh Kudus, kami butuh bisa mengikutimu. Kami butuh bisa tidak pakai terlalu banyak logika kami. Kami butuh bisa mengikuti hatimu. Kami butuh lebih percaya kepadamu daripada percaya perasaan kami. Dari percaya hati kami dan cara kami. Roh Kudus, kami ini merasa pintar. Padahal kami benar-benar tidak tahu apa yang harus kami buat di depan. Mari nyanyikan All the Way. I want to serve you because Bapa, ini doa kami. All the way. Mengikutimu kemanapun kau bersuruh kami. Bahkan ketika kau bawa kami ke padang gurun. Kami minta malam ini hati yang taat. All the way. Bapa, kami seringkali mau melayani, tapi dengan cara kami dan bukan dengan cara yang kau tetapkan. Biar malam ini kau taruh roh ketaatan all the way. Biar kami percaya soal keluarga, soal anak, soal apapun. All the way. 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 Apapun Tuhan. All the way. All the way. All the way. All the way. Beri hati yang taat Bapa. Beri roh yang menurut, daging yang taat. All the way. All the way. Serve you. All the way. All
Bukankah rohmu itu memberikan hati yang baru, memberikan hati yang taat. Kami tahu di depan akan lebih banyak badai. Tanpa ketaatan kami tidak bisa menang. Tanpa ketaatan kami akan masuk dalam banyak jebakan dan kerugian. Tolongi kami Tuhan, all the way. Buat kami, paksa kami malam ini mengikuti Engkau Roh Kudus. Kemanapun Engkau pergi, meteraikan kami. Terima kasih Tuhan, all the way. Amin, amin, amin. Saya berdoa ini cerita dari kita dalam segenap hati. Dan pada waktu Roh Kudus membawa kita ke tempat yang kita tidak suka, jangan sampai kita marah. Saya sudah mengalami sangat banyak. Setiap kali dia bawa ke tempat yang menurut saya gak pas dengan saya, justru disitulah saya melihat bagaimana padang gurun berubah jadi kebun buah-buahan. Justru disitulah saya melihat bagaimana unlimited provision. Justru disitulah saya melihat kasih, kebenaran, dan semua yang terbaik Tuhan berikan. Saudara, yang ketiga. Yang ketiga, menjadi ahli waris. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Saudara, saya lihat sebuah film. Ini film kartun ya saudara ya. Tapi buat saya bilang begini, Tuhan, ternyata jadi ahli waris itu tidak segampang yang kita pikirkan. Saudara, jadi ahli waris itu ternyata bebannya berat sekali. Ya. Mungkin beberapa tidak terlalu menangkap. Tapi menurut saya salah satu orang yang merasakan beban itu Joshua Christian. Karena gini ya, kalau ayah saya, Pak Yusak, itu orangnya enggak terlalu neken, saudara. Jadi menurut saya jadi ahli warisnya Pak Yusak itu jauh lebih gampang jadi daripada jadi ahli warisnya Ibu Iin. Nah, ya. Kalau saudara mau tanya penderitaannya nanti tanya aja. Tapi dia ahli waris yang bagus saudara ya. Saudara perlu dikasih tepuk tangan saudara. Saudara, sungguhan percayalah saudara, jadi anak saya itu sangat berat. Sangat gak gampang. Saya ini orang yang sangat tidak gampang. Tapi kita semua itu masalahnya jadi ahli warisnya Tuhan. Ya. Dan itu juga gak gampang saudara ya. Dan kita mesti belajar saudara. Jadi di film itu ini kumpulan singa ya saudara. Terus kemudian anaknya jelas harusnya jadi ahli waris dari saudara segala macam singa. Tapi anak ini dia hidup senang kayak Simba itulah saudara ya. Lari-lari pokoknya dia hidup bahagia. Dan setiap kali semua yang betina berburu makanan dikasih ke dia. Jadi dia dengan santainya gendut. Oke. Tapi sampailah hari di mana saudara harus ditetapkan siapa penerusnya. Dan ternyata salah satunya dia harus bertarung dengan semua singa muda. Semua singa jantan. Dan pokoknya peraturannya karena di dalam sebuah kelompok singa cuma boleh satu singa yang paling kuat yang jadi raja. Dan kemudian ada dua lagi saudara itu jadi pengawal. Yang lain semua singa laki harus
go. Saudara, dan prinsipnya adalah gini. Pokoknya bertarung, saudara, dan yang menang boleh menetapkan nasib daripada singa ini. Saudara, di dalam kenyataan, di dalam alam nyata itu benar, saudara. Jadi memang singa itu kayak begitu. Antara dia boleh jadi pengawalnya atau diusir keluar. Saudara, dari kelompok itu. Saudara, dan dia bertarung, baru pertama kali tarung sudah kalah. Dan karena dia anak raja, gak mau buat jadi pengawal, pasti nanti ngerepotin. Karena pasti ada orang-orang yang lebih suka dia, langsung diusir. Dan begitu dia diusir, papahnya gak bisa buat apa-apa. Mamanya gak bisa buat apa-apa. Karena memang dia gak layak buat jadi ahli waris. Ya, ceritanya panjang. Sampai akhirnya dia jadi ahli waris, saudara, dengan cara yang berbeda. Dan dia memenangkan peperangan demi peperangan. Tapi di dalam film itu butuh kurang lebih 10 tahun. Baru dia akhirnya menjadi the true king. Bukan hanya anak manja. Dan di film itu dikatakan, aku butuh diusir. Aku butuh dilukai. Aku butuh menderita. Aku butuh kelaparan. Aku butuh ada di luar dari semua proteksi. Baru aku menjadi a man, ya, di film itu. Dan the true king. Saudara, itu cuma cerita kartun. Tetapi itu kenyataan. Seringkali Tuhan harus membiarkan kita melewati begitu banyak. Sampai kita bisa mewarisi. Karena mewarisi itu gak pernah gampang. Mewarisi itu tidak seperti yang kita pikir. Saya pernah bercerita berkali-kali. Karena saya suka sekali baca buku tentang warisan, saudara ya. Dan film-film. Saudara mungkin tahu anaknya daripada saudara hamba-hamba Tuhan ataupun konglomerat. Dan ini data loh, saudara. Yang bisa mewarisi dari anaknya konglomerat maupun anaknya hamba Tuhan. Saudara mau tahu berapa persen? Ini data seluruh dunia. Yang dicek lebih dari 100 tahun. Cuma 2%. Ngeri gak, saudara? Hari ini anaknya, semua anak orang terkaya hari ini, yang sudah tua-tua, yang sudah di atas 70 tahun, Mazda maupun saudara ya, yang punya Coca-Cola maupun semua saudara. Indonesia maupun luar, anaknya tidak bisa mewarisi. Ngeri, ngeri. Saudara. Bukan berarti mereka tidak kaya loh, saudara. Mereka tetap kaya, tapi itu hibah. Jadi artinya gini, papahnya nyuruh orang lain kerja, dan kemudian setiap bulan pokoknya anaknya dikasih duit segini. Udah gitu aja. Sampai papah-papahnya ini bilang begini sama yang kerja. Jangan pernah biarkan anak saya ikut campur. Karena dia pasti merusak. Karena dia tidak tahu apapun tentang produk kita, perjuangan kita, pabrik, dan semua perjalanan. Hari ini, apakah Tuhan bisa berkata, anak-anakku tahu tentang perjuangan, perjalanan, tentang lawatan, tentang peperangan, tentang urapan, tentang keintiman, tentang Roh Kudus, tentang semua kerajaan Tuhan. Ataukah dengan sakit Tuhan bilang, jangan biarkan dia mendekat mezbah. Jangan biarkan dia mewarisi apapun. Karena mereka cuma mengotori.
Tapi mereka tidak tahu satu pun tentang hatiku. Tentang perjalanan ini. Tentang lawatan. Tentang urapan. Tentang kesejatian. Tentang kedalaman. Tentang cinta. Tentang iman. Hari ini, apa yang akan Tuhan katakan sama kita? Mewarisi gak pernah gampang, saudara. Hari itu, ketika ayah saya tumpang tangan. Saudara, ayah saya itu punya kebiasaan setiap pagi tumpang tangan ke kami. Pada waktu kami masih muda. Tapi setelah kami dewasa, ada hari-hari tertentu saya akan berlutut di depannya, adik-adik saya akan berlutut di depannya, termasuk para hamba Tuhan. Dan kemudian beliau akan menumpang tangankan. Saudara, dan hari itu ketika saya duduk di depannya, saya baru pulang dari Belanda. Belum menikah, saudara ya. Tapi sudah 1 tahun di Belanda, sudah kemudian saya pulang. Ketika saya berlutut, saya bilang begini sama papa saya, "Pak, aku ini pengen mewarisi kehambaanmu." Saudara, dan saya bilang saya pengen mewarisi kesetiaanmu. Terus saya tuh dengar audible di telinga saya. Kamu tidak tahu apapun tentang kehambaan dan tentang kesetiaan. Saya kaget sekali. Saya tahu itu bukan suara ayah saya. Saya tahu itu suara Tuhan. Saudara, dan hari itu saya cium kaki ayah saya. Terus saya bilang begini, "Gak jadi deh, Pak. Turunkan apa saja yang menurut Papa aku bisa." Dan hari itu papa saya biasa kalau dia mau numpangin tangan, dia cuma berbahasa roh panjang. Gitu. Terus dia bilang begini, "Kamu akan belajar pelan-pelan tentang semuanya. Tapi kamu cuma bisa mewarisi yang paling banyak dari aku adalah iman." Dan saya rasa benar. Saya belajar tentang semuanya. Tapi bahkan sampai hari ini, saya bisa berkata saya tidak pernah mewarisi kehambaannya. Saya tidak pernah mengerti apa-apa kok tentang kehambaan. Saya tidak pernah mengerti apa-apa tentang kesetiaan. Ya, saya belajar. Tapi benar yang Tuhan bilang, saya gak mengerti apa-apa tentang jalan kehambaan. Tentang jalan kesetiaan. Bahkan di dalam guyonnya Pak Agung, biar bagaimana beliau orang yang pintar banget ya, baca semuanya. Saudara, dia kalau guyon kan begini, semua perempuan itu pasti ngelunjak. Kecuali Ibu Iin. Dia gak pernah ngelunjak. Terus hari itu Pak Daniel, Pak Agung, Pak Yusak. Itu pertama kalinya, kalau lama-lama udah semua tahu guyonnya itu. Tapi di awal semua bilang begini, kok bisa dia gak pernah ngelunjak, kan dia galak banget. Terus Pak Agung bilang, memangnya kalian gak ngerasa dia selalu menginjak kita dan dia selalu di atas kita. Terus semua ketawa. Dan kemudian ayah saya bilang begini, iya ya, kita ini kan semuanya cuma disuruh-suruh sama dia ya, dengan cara yang pintar ya. Kita ini kan cuma diperalat ya sama dia ya. Iya, saya baru sadar gimana dia pernah ngelunjak. Saudara tahu ya, kalau ngelunjak itu di bawah terus berusaha ke atas.
Tapi kalau orangnya di atas gak bisa disebut ngelunjak. Karena memang sudah di atas. Saudara, dan ya itu guyon sih. Tapi saya tahu itu benar kok. Saya ini gak pernah tahu arti kehambaan. Sampai saya selalu bilang sama Tuhan. Tuhan, ampuni. Setiap sel dalam hidupku ini isinya kesombongan. Setiap sel dalam hidupku ini isinya bosi. Setiap sel dalam hidupku ini isinya merintah. Saya mungkin cuma tahu teori. Tapi saya benar-benar tidak tahu arti kehambaan. Saya berani berkata saya ini pemberontak dari sejak dalam kandungan. Dan hanya karena anugerah Tuhan dan pengampunannya, saya boleh berdiri sampai saat ini. Dan hari ini, mari berkata Roh Kudus, tolongi kami. Tolongi kami supaya kami bisa mewarisi. Walaupun mungkin kami tidak bisa mewarisi semua. Tapi tolongi kami untuk bisa mewarisi yang kami harus warisi. Supaya kita bisa menerima begitu banyak janji. Karena tanpa kita bisa mewarisi, kita tidak bisa menerima apapun. Kita tidak bisa menjadi besar. Kita tidak bisa dipercayakan apapun. Dan kita tidak akan bisa menerima begitu banyak harta, kemuliaan, keajaiban yang Tuhan kasih ke dalam hidup setiap kita. Saya tahu perjalanan tidak akan pernah gampang, tapi percayalah ada anugerah yang cukup. Dan ketika rohnya itu memeluk kita, ketika rohnya sekali lagi, istilah saya menyambar, menciptakan, merekayasa, maka tiba-tiba kita bisa mewarisi seberapa yang Tuhan tahu kita perlu punya itu. Mari kita lanjutkan. Saudara, kita butuh Roh Kudus, kenapa? Kita butuh dibebaskan. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Maka aku akan berjalan di dalam kemerdekaan karena aku mencari peraturan-peraturanmu. Saudara, dalam hidup kita itu ada banyak sekali yang mengikat kita. Dan kita benar-benar butuh teriak Roh Kudus untuk membuat kita sadar aja. Setelah sadar kita bisa berteriak, Tuhan lepaskan aku. Karena kalau kita tidak sadar kita tidak bisa teriak, Tuhan lepaskan aku. Saudara, dan beberapa hari yang lalu ketika saya lagi berdoa, Tuhan bilang itu lo lihat roh kesakitan. Saudara, saya baru tahu saudara. Jadi roh kesakitan itu cuma kayak pita putih, bagus banget. Mengkilap lagi, bagus banget saudara. Dan setiap kali ada orang sakit, itu roh langsung nempel. Pertama itu kayak perban atau kayak tensoplas itu loh saudara ya. Tapi ini melingkar. Dan orang yang ditempelin dia langsung merasa nyaman. Saudara, misalnya nih ya, saudara itu ditipu. Tiba-tiba roh ini akan jelek nempel. Dan roh ini mungkin berkata, tidak ada yang mengerti kamu. Sakitnya ditipu. Dan tiba-tiba kita nyaman. Dengan perkataan itu, sepertinya ada yang menemani.
Tapi saudara, saya tuh kaget lihat roh itu dalam sesaat dia berubah jadi ular putih. Dan ular ini makin hari makin besar. Yang ngeri, kalau ada orang khotbah atau ada orang ngomong kebenaran, roh ini akan menutupi. Sehingga saudara tidak bisa mengerti dan tidak bisa mendengar. Tapi kalau yang khotbah ini mulai keras, atau ada urapan Roh Kudus, atau yang khotbah ini mulai nyerang dia, maka roh ini akan menggigit saudara. Yang ditempeli inangnya ini. Sehingga yang ditempeli tiba-tiba kesakitan. Dan dia akan marah dengan Tuhan. Atau marah dengan orang yang bicara. Karena dia tidak tahu yang gigit dia ini roh kesakitan. Tapi yang lebih ngeri lagi. Kalau orang ini tidak sadar. Ketika dia pengen lepas. Saudara, roh itu belit di ini. Di leher. Dan itu kayak kerak bunuh dia. Dan itulah kenapa ada banyak orang bunuh diri hari ini. Sampai saya bilang gini, ngeri banget. Tapi itu baru satu roh kesakitan. Tapi Tuhan tunjukkan sama saya yang namanya roh kesuaman. Saudara, roh kesuaman itu bentuknya kayak plastik, saudara. Saudara, dan begitu hatimu dikasih roh kesuaman ini ya, nempel. Tiba-tiba kelihatannya saudara jadi super strong. Air tidak membuat basah. Saudara luka, ya dikasih pisau, tidak tembus. Saudara dan saudara akan merasa sangat powerful. Tiba-tiba saudara tidak bisa disakiti. Tiba-tiba saudara tidak bisa, saudara ya, disentuh. Dan saudara merasa bahwa ini ketenangan yang ajaib. Padahal ini plastik, itu roh kesuaman. Dan roh ini ngeri, saudara. Dia membuat selapis demi selapis. Sampai saudara tidak bisa lihat apapun. Tidak bisa rasakan apapun. Dan ujungnya engkau terpisah total dari Tuhan. Dan hari itu Tuhan cuma bilang, nah kenapa engkau perlu teriak Roh Kudus? Hanya Roh Kudus yang bisa memerdekakan engkau. Karena mereka yang sudah kena, tidak tahu itu roh kesakitan, kesuaman, saya bisa terangkan lagi roh-roh yang lain. Sejujurnya sangat susah ditembusi oleh apapun. Khotbah seperti apapun tidak bisa. Saudara, itu sama seperti ini ya. Air di dalam ini, saudara, dan ini sudah ada sealnya, ada plastiknya, ada tutupnya. Saudara mau goyang-goyang, saudara mau kasih tinta. Bahkan saudara di atasnya saudara mau banjir dengan roh, dengan air. Dia tetap utuh. Tidak berubah, tidak bisa masuk. Karena apa? Ya tertutup. Dan ini kondisi hati yang sudah kena roh kesuaman, yang sudah kena roh kesakitan, yang sudah kena roh kematian. Malam ini, ayo minta selubung itu dibukakan. Ayatnya tetap berkata kalau saudara minta, Tuhan sangat ingin. Tuhan sangat ingin untuk melepaskan saudara. Saudara, saya orang yang tahu itu. Saya pernah saya ini orang yang sangat beku, saudara, percayalah. Saudara, saya sangat mengerikan kesuaman dan kebekuan saya.
Kalau saudara tanya kapan, saudara pertama kali kebekuan saya pada waktu ayah saya bawa saya ke Papua. Saudara, hari itu seperti yang saya bilang, saya dari Tuan Putri, dilayani banyak orang, dicintai banyak orang, makan yang terenak. Tiba-tiba ayah saya paksa bawa saya, saudara, ke Papua. Saudara, dan hari itu saya membekukan diri saya. Saya harus makan pisang, saya harus makan singkong, saya harus bertemu dengan orang-orang hitam keriting yang saya sama sekali tidak suka. Dan itulah awal saya membekukan diri saya. Saudara, dan itu butuh waktu cukup lama. Sampai Tuhan itu pernah ngomong begini sama saya. Saya bersyukur Tuhan itu baik dan sangat baik. Saudara, hari itu saya berusia 8 tahun. Dan tiba-tiba ada hamba Tuhan dari luar negeri bernubuat begini. Kamu akan menjadi orang yang sangat kesepian. Karena kamu memutuskan untuk membekukan dirimu. Ini hadiah ulang tahun nubuatan anak umur 8 tahun. Atau kamu berteriak-teriak meminta Tuhan menyobek semua selubung itu. Membiarkan Tuhan melukaimu, tapi menghidupkan engkau. Sampai hari ini saya berkata gini. Waktu itu ya dengar firman Tuhan itu saya langsung apalagi sih. Saudara, dan saya kesel banget lah sama hamba Tuhan itu. Saya berkata hamba Tuhan itu sesat. Saya bilang hamba Tuhan itu tidak ngerti saya. Wah, pokoknya segala macam lah. Tapi kata-kata itu tidak pernah bisa lepas. Hamba Tuhan itu bilang kau akan menjadi orang yang paling kesepian. Dan kau tidak akan mencapai apapun yang menjadi destinimu. Atau kau berteriak-teriak. Minta Tuhan menyembuhkanmu. Melepaskanmu, memerdekakanmu. Tapi engkau harus berani membiarkan dia melukaimu. Saudara, saya butuh 1 tahun. Untuk akhirnya saya berdoa bilang, sobek semua selubung Tuhan. Lukai aku. Lukai apa yang harus kau lukai. Tembusi. Aku pilih engkau. Daripada mati beku dan sepi. Malam ini saya cuma merasa Tuhan menawarkan yang sama. Bolehkah Tuhan melepas setiap selubung dalam hidupmu? Tapi mungkin dia harus melukaimu. Bisakah engkau berkata, Tuhan, aku mau berjalan intim lebih dalam. Tidak hanya di permukaan. Tidak hanya semua baik-baik saja dan pelayanan oke. Tapi aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan. Aku mau detak cinta. Dan kau menghidupkan hatiku lagi. Pilihan itu buat saudara dan saya. Setiap kali dia menghargai setiap pilihanmu. Dan dia menghargai pilihan-pilihan saya sampai hari ini. Ada begitu banyak peristiwa. Salah satunya begitu saya berdoa itu, saya kena meningitis. Dan saya tersiksa selama 40 hari, saudara. Saya kelihatannya badan saya koma. Tapi saya disiksa iblis 40 hari. Tapi hari itu
Saya melihat the true saya. Saya lihat bahwa saya tidak punya kekuatan. Saya tidak bisa nengking. Saya dengan semua kebekuan, kemarahan. Saya ternyata nggak ngerti apa-apa. Dan ternyata saya begitu terpisah dari Tuhan. Dan itulah awal perjalanan saya. Berjalan dengan Tuhan tanpa selaput. Butuh 40 hari untuk menyobek satu demi satu selaput saya. Mungkin buat yang tidak bisa mengerti, saudara saya ini orang yang paling oke waktu itu ya, cantik. Saya anak yang tidak pernah buat masalah. Saudara saya juara kelas. Saya punya banyak piala. Dari juara baca puisi, saudara ya juara, saudara pidato, saudara juara macam-macam lah saudara. Saudara dan saya tidak pernah kelihatan meledak marah. Saya tidak pernah kehilangan temperamen. Saudara saya anak yang sempurna. Jadi ketika sama Tuhan itu bilang begitu, saya berpikir gini, ada yang salah dari dia. Teman saya segudang. Di usia 9 tahun yang ngejar-ngejar saya udah banyak. Saudara, terus apa yang salah dengan saya? Saudara jangan mikir saya gak pelayanan ya. Saya main musik, saya ngajar sekolah minggu. Saudara, saya kadang-kadang jadi WL, saya khotbah. Saya mau berkata saya anak yang paling sempurna hari itu. Ketika firman Tuhan berkata, kamu akan kesepian karena kamu tidak punya hubungan dengan Tuhan. Dan sejak saya berkata sobek semua selubung itu, saya menjadi orang yang paling konyol, paling antik, paling kacau. Dan Tuhan mulai merusak semua dalam hidup saya. Tapi saya mau bilang sama saudara, tiba-tiba saya tahu artinya berdetak. Kalau saudara, saya sering teriak-teriak gini, Tuhan buat hati kami berdetak lagi. Karena saya ini orang yang tahu persis artinya beku. Kalau saya berkata Tuhan hidupkan lagi hati kami. Karena saya tahu persis artinya saudara. Saudara melayani dan hampir sempurna. Tapi hatimu tidak pernah hidup. Bahkan ada orang mati di depanmu, kamu akan dengan senyum berkata, oh ya silahkan mati. Itu adalah hati yang tidak berdenyut. Saya pernah teman saya saudara kecelakaan. Sobek di depan mata saya. Sampai kelihatan tulangnya. Guru aja gak berani. Saudara guru teriak saudara ya. Karena ngeri sekali lihat pemandangan itu. Saya dengan santainya datang. Saya cabutin kacanya. Saudara dan sampai orang bilang gini. Kamu itu lihat darah. Lihat daging yang terenganga seperti itu. Kamu tidak ada rasa takut. Saya bilang tidak ada. Kamu tidak ada rasa ngeri? Tidak ada. Kamu lihat temanmu cerit-cerit kesakitan, kamu tidak ada rasa kasihan? Tidak ada. Ngeri saudara. Orang kalau hatinya ini flat ya. Ngeri saudara. Ada teman saya diperkosa papanya. Nangis di depan saya, mau bunuh diri. Saudara saya bisa ngomong begini. Jangan bunuh dirilah, rugi. Papamu ya akan makin kurang ajar, saya bilang itu. Pokoknya kamu tenang dulu, kita cari akal untuk balas papamu. Tapi kalau sudah tanya, saya kelihatannya baik menenangkan teman saya. Tapi kalau sudah bilang di sini ini ada empati, tidak ada. Tidak ada. Kalau saudara mau jujur, saya tanya, Bu yang di dalam apa? Dalam gini,
Udah tahu papamu bejat. Lu kenapa dekat-dekat? Lu mesti mikir dong. Cara yang bikin papamu sengsara. Atur video. Ya pokoknya dengan cara apapun. Kita harus buat papamu masuk penjara. Dipermalukan. Buat dia terima apa yang dia buat. Itu bukan hati Tuhan. Saya tidak tahu apa yang hari ini saudara rasakan. Tapi saya mau saudara mengerti. Ayo minta dibebaskan. Ayo minta dibebaskan. Biar selubung demi selubung itu dikoyakkan. Saudara, dan terakhir, ya, saya cepat aja. Saudara, dikatakan pada waktu itu engkau akan dikuasai oleh Roh Kudus. Engkau akan mengikuti tari-tarian dan teriakan mereka. Lalu engkau akan diberi sifat baru sehingga menjadi manusia lain dan bernubuat. Keren gak saudara? Ya mungkin saudara bilang, wow, kalau saudara tahu zaman yang namanya di Wales, zamannya Evan Robert, ya kita gak pernah sih seperti itu dan saya juga gak berani seperti itu. Saudara, jadi mereka itu doa itu bisa benar-benar diem saudara. Gak ada yang namanya rundown. Tidak ada yang ditentukan siapa yang tugas. Saudara, ini benar-benar ekstrim ya. Saya juga gak berani kalau sekarang begitu. Saudara, dan kemudian di tengah mereka semua diam. Nanti tiba-tiba orang jalan pergi ke keyboard. Dan kemudian mereka memainkan nada dari Tuhan. Dan orang mulai dilanda, ada yang sembuh, ada yang nangis, ada yang pelepasan. Saudara, nanti selesai orangnya duduk. Nanti tiba-tiba di belakang ada yang nyanyi. Saudara, dan semua sekali lagi disambar. Nanti tiba-tiba ada yang nari. Dan setiap orang yang terkena tariannya sembuh. Atau dilayani pelepasan. Wah pokoknya keren. Yang melayani pelepasan Roh Kudus ya. Saudara, terus nanti tiba-tiba ada yang berdiri. Ini semua ada di sejarah kalau saudara mau baca. Cuma berdiri begini. Dan tiba-tiba 1.000 orang semuanya langsung hilang, lenyap. Saudara, semua pindah ke surga. Jalan-jalan di Firdaus. Dan balik 3-4 jam kemudian. Semua cerita tentang apa yang mereka lihat di Firdaus. Saudara bisa bayangin gak? Bagaimana Roh Kudus menguasai begitu rupa. Dan itu tidak dialami cuma di zaman Evan Robert. Itu dialami saudara oleh Maria Ether. Itu dialami pada waktu saudara Pensacola dan sebagainya. Jadi kalau saudara bilang kita mau lebih lagi. Ya kan nyatakanlah lagi gitu ya, lebih dari yang dulu. Saudara siap lebih aneh lagi. Saudara berani lebih bebas lagi Roh Kudus bekerja. Saudara, mereka itu bisa kebaktian. Saudara 30 jam. Rekornya mereka pernah nyanyi non-stop 7 jam. Semua loncat gak bisa berhenti. Saya aja gak bisa bayangkan. 5.000 orang bom nyanyi terus 7 jam gak berhenti. Apa gak pingsan sesudah itu? Tapi kenyataannya pernah. Tapi hari ini, apakah kita berani untuk membiarkan Roh Kudus bekerja dengan bebas seperti itu? Kalau saudara baca ini yang di NTT ada. Ya, saudara The Mighty Wind bukunya. Tapi ada buku-buku lain yang keren-keren saudara tentang The Mighty Wind. Saudara bayangin mereka itu beberapa disuruh Tuhan untuk pergi saudara ke Filipina. Tidak bisa bahasa Filipina. Pergi ke bagian saudara ya, bagian tiket. Dan dia cuma bilang begini. Tuhan berkata ada 5 tiket sudah dibeli buat kami pergi ke Filipina. Dan nanti orangnya bilang oh iya betul. Sudah ada 5 tiket tanpa nama. Saudara dibagiin tiketnya mereka berangkat.
Saudara bisa bayangkan. Dan sampai di Filipina, mereka ngomong pakai bahasa NTT. Tapi semua orang mendengar pakai bahasa Filipina. The Mighty Wind itu di NTT, Soe dan sekitarnya. Dan kalau kita teriak, nyatakanlah lagi. Apakah kita berani kalau Tuhan bilang, pergi aja. Pergi aja sekarang ke Singapura, gak usah bawa apa-apa. Apa berani kita? Karena itu saya berkata, kita ini gak ngerti sama sekali tentang iman. Kita ini gak ngerti apa sama sekali tentang ketaatan. Ketaatan yang dulu dilakukan saudara dilewati oleh pendahulu-pendahulu kita. Malam ini kita bilang, Tuhan, serbu aku lagi. Sampai aku punya, sampai aku jadi manusia yang lain. Seperti yang kau mau. Saudara, terakhir, roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa. Itulah yang memberi kepadanya pengertian. Di dalam Nehemia, next. Engkau memberikan rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Engkau tidak menahan manamu dari mulut mereka. Dan memberikan air ketika mereka haus. Saudara, Roh Kuduslah sumber berkat. Roh Kuduslah sumber hikmat. Roh Kuduslah sumber pengertian. Roh Kuduslah yang akan membuat kita berlimpah dalam segala hal. Saya ini orang yang membaca semua. Saya ini pokoknya saya ini kan gila lawatan ya. Jadi saya baca semua buku lawatan. Dan setiap kali saya membaca saya cuma geleng-geleng berkata gini. Aduh Tuhan, enggak sanggup lah. Enggak sanggup. Saudara bayangkan, hari itu ada seorang hamba Tuhan dari Amerika. Dan Tuhan bilang begini, kamu mau lihat lawatan? Kamu pergi ke Afrika. Kamu doa puasa 40 hari 40 malam. Tanpa makan, tanpa minum. Di padang gurun di Afrika. Saudara dan hamba Tuhan ini pergi tanpa bawa persediaan apapun. Dia benar-benar tidak bawa roti, tidak bawa air. Dia masuk ke padang gurun Afrika. Dan dia berdoa di sana. Hamba Tuhan ini berkali-kali mau mati. Tapi setiap kali dia sudah mau mati, sudah tidak kuat. Dia dibawa ke surga. Singkat cerita 40 hari. Dan begitu 40 hari saudara, dia jalan. Tuhan tunjukkan. Gali di sini. Beli tanah ini. Singkat cerita yang dia beli. Saudara, tanah itu menghasilkan saudara minyak. Saudara, yang Tuhan bilang gali. Di situ menghasilkan air. Dan singkat cerita dia merubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Dan dia merubah tempat yang paling miskin menjadi tempat yang terkaya. Dan dia punya kerajaan, dalam tanda kutip, orang-orang mulai datang. Dan dia mulai melayani menjadi salah satu gereja terbesar. Itu cuma salah satu dari cerita. Ada banyak cerita yang seru-seru. Tapi saya cuma mau berkata, rasanya kalau malam ini dengar suara Fendi, pergilah ke Gunung Himalaya. Puasa 40 hari 40 malam. Ditengking suara itu sama Pak Fendi. Dalam nama Yesus, roh penyesat pergi. Gak usah Pak Fendi lah, saya. Kalau tiba-tiba Tuhan bilang, Ibu Iin, ya, umumkan puasa 80 hari atas Mahanaim. Ya, saya juga tengking. Kalau saudara tanya, Bu, artinya apa? Mari kita teriak minta Roh Kudus. Cuma itu kesimpulannya malam ini. Hanya Roh Kudus yang bisa merubah kita menjadi manusia yang lain. Hanya Roh Kudus yang bisa membawa kita sampai
kepada semua kegenapan. Mari saya serahkan pada Pak Fendi untuk berdoa bersama-sama. Karena saya juga orang yang cuma bisa berkata, tolongi aku Roh Kudus. Tolongi.